Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas Manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja memiliki dua unsur dasar, yaitu aktiva atau aset lancar dan kewajiban lancar. Dalam akuntansi, manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar seperti pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Manajemen loker kerja berperan penting dalam sebuah bisnis. Setiap keputusan dari manajemen ini bisa berpengaruh langsung pada tingkat laba, risiko, penjualan, bahkan harga saham perusahaan. Ini juga berkaitan langsung dengan penjualan yang meningkat dan dana dibutuhkan untuk biaya aktiva lancar. Mengapa mengelola modal kerja? Pengelolaan modal kerja dapat meningkatkan pengelolaan arus kas dan kualitas laba perusahaan melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan modal kerja meliputi pengelolaan persediaan serta pengelolaan piutang dan hutang. Manajemen modal kerja juga melibatkan penentuan waktu pembayaran hutang, yaitu pembayaran pemasuk. Perusahaan dapat menghemat uang tunai dengan memilih untuk memperluas pembayaran pemasuk dan pemanfaat kredit yang tersedia, atau mungkin membelanjakan uang tunai dengan membelikan menggunakan uang tunai. Pilihan ini juga mempengaruhi manajemen modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan perdanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja yaitu memenuhi laba atau rugi bisnis, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu. Yang terakhir, proteksi dari krisis modal kerja. Konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Pada manajemen modal kerja adalah kuantitas atau jumlah dana yang ada di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar memiliki dana yang perputaran kembali dalam waktu yang relatif pendek atau bisa dalam bentuk semula. Jadi modal kerja konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Modal kerja dalam makna ini sering juga disebut modal kerja bruto. Yang kedua, konsep kuantitatif hanya berhubungan dengan jumlah aktiva lancar saja. Di konsep kualitatif ini, modal kerja berhubungan dengan jumlah utang lancar atau utang pembayaran harus segera dilakukan. Maka sebagian aktiva lancar harus tersedia membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan, tidak boleh mempergunakan membiayai operasional. Tujuannya agar perusahaan bisa menjaga likuiditasnya, yaitu perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Modal kerja kualitatif disebut juga dengan modal kerja neto. Yang ketiga, konsep fungsional adalah dana yang tertanam sebagai modal dan dana yang dikeluarkan memiliki fungsi untuk mendapatkan bagi bisnis. Konsepnya yaitu sebagian dana digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan di periode akuntansi tersebut, atau current income. Sebagian dana lain digunakan juga di periode akuntansi tersebut, tetapi tidak semuanya dipakai untuk memperoleh current income. Sebagian dana itu bertujuan menghasilkan pendapatan periode akuntansi selanjutnya atau future income. Misalnya sebuah bisnis pakaian melakukan penanaman modal sebagian dananya di obligasi pemerintah. Kemudian dana tersebut menghasilkan current income dalam bentuk kupon atau bunga. Bisnis pakaian ini didirikan dengan tujuan melakukan perdagangan pakaian, bukan untuk berinvestasi. Jadi dana diinvestasikan di obligasi, nantinya bisa diinvestasikan dalam bisnis tekstilnya seperti pengembangan bisnis dengan cara membeli mesin atau bahan baku baru. Dana itu dikategorikan sebagai modal kerja potensial. Komponen utama pengelolaan modal kerja. 1. Uang tunai. Inti dari manajemen modal kerja adalah melacak kebutuhan uang tunai dan uang tunai. Hal ini melibatkan pengelola arus kas perusahaan dengan memperkirakan kebutuhan, memantau saldo kas, dan mengoptimalkan arus kas masuk dan keluar untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai
untuk memenuhi kewajibannya. Karena uang tunai selalu dianggap sebagai aset lancar, semua rekening harus dipertimbangkan. Namun perusahaan harus berhati-hati terhadap simpanan yang dibatasi atau berjangka waktu. 2. Piutang. Untuk mengelola modal, perusahaan harus melibatkan penerimanya. Hal ini sangat penting dalam jangka pendek karena mereka menunggu penyelesaian penjualan kredit. Hal ini melibatkan pengelolaan kebijakan kredit perusahaan, pemantauan pembayaran pelanggan, dan peningkatan praktik penagihan. Pada akhirnya, menyelesaikan penjualan tidak terjadi masalah jika permasalahan tidak dapat menagih pembayaran atau penjualan tersebut. 3. Hutang. Dalam satu aspek pengelolaan modal kerja yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, sering sekali memiliki kendala lebih besar. Meskipun aspek lain dari manajemen modal kerja mungkin berada di luar kendali perusahaan, yaitu menjual barang atau menagih piutang. Perusahaan sering sekali mempunyai hak untuk menentukan cara mereka membayar pemasuk, persyaratan kredit, dan kapanpun pengeluaran tunai dilakukan. 4. Inventaris. Perusahaan terutama mempertimbangkan inventaris dalam pengelolaan modal kerja karena ini mungkin merupakan aspek paling beresiko dalam pengelolaan modal kerja. Ketika persediaan dijual, perusahaan harus pergi ke pasar dan mengendalikan preferensi konsumen untuk mengubah persediaan menjadi uang tunai. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu, perusahaan mungkin terpaksa memiliki sumber daya jangka pendek yang terjebak dalam posisi tidak liquid. Alternatifnya, perusahaan mungkin dapat menjual inventarisnya dengan cepat tetapi hanya dengan diskon harga yang besar. Jenis modal kerja. Dalam bentuk yang paling sederhana, modal kerja hanyalah silsilah antara aset lancar dan kewajiban lancar. Namun ada banyak jenis modal kerja yang masing-masing mungkin bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan jangka pendeknya. 1. Modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah jumlah sumber daya yang selalu dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya tanpa gangguan. Ini adalah jumlah minimum sumber daya jangka pendek yang penting bagi operasi. Kedua, modal kerja reguler. Modal kerja reguler merupakan salah satu komponen modal kerja tetap. Adalah bagian dari modal kerja permanen yang sebenarnya dibutuhkan untuk operasional sehari-hari dan merupakan bagian paling penting dari modal kerja permanen. 3. Modal kerja cadangan adalah komponen lain dari modal kerja permanen. Perusahaan mungkin memerlukan sejumlah tambahan modal kerja untuk keadaan darurat, musiman, atau kejadian yang tidak terduga. 4. Modal kerja berfluktuasi. Perusahaan mungkin tertarik hanya untuk mengetahui apa saja modal kerja variabelnya. Misalnya perusahaan mungkin memilih untuk membayar persediaan karena ini merupakan biaya variabel. Namun perusahaan mungkin memiliki kewajiban bulanan terkait asuransi dan tidak memiliki opsi untuk menolaknya. Modal kerja yang berfluktuasi hanya mempertimbangkan kewajiban variabel yang penuhi dapat dikendalikan oleh perusahaannya. 5. Modal kerja bruto. Modal kerja kotor hanyalah jumlah total aset lancar suatu bisnis sebelum mempertimbangkan kewajiban jangka pendek. 6. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja dibutuhkan oleh sebuah bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak profesional seperti CFO atau manajer keuangan agar modalnya tidak kekurangan maupun berlebih. Modal bisa mengalami perubahan karena ada perubahan penjualan. Misalnya mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja juga menjadi besar. Tapi jumlah modalnya tergantung tiap aset lancar. Umumnya, jumlah kebutuhan modal kerja satu bisnis tergantung dari dua hal, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan. Artinya, semakin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal bisnisnya juga makin besar. Demikian pula sebaliknya. Perputaran modal kerja, artinya modal yang berputar semakin cepat, maka modal kerja yang dibutuhkan relatif besar. Sebaliknya, perputaran modalnya lambat, modalnya pun akan sedikit. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan dua cara. Metode saldo rata-rata, ini dihitung dengan membagi penjualan bersih yang diperoleh bisnis dengan perputaran modal kerja. 2. Metode unsur biaya. Untuk mendapatkan berapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan, juga bisa menggunakan semua unsur biaya yang dibutuhkan dalam satu periode akuntansi tertentu. Berikut adalah contohnya.
Kesimpulannya, manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar, seperti pengelolaan arus kas, persediaan serta utang dan piutang. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata atau metode unsur biaya. Sebuah bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, dan memiliki proteksi dari krisis modal kerja. Terima kasih.